Baik, kita lanjutkan untuk permohonan atau gugatan volunter ini. Yang pertama saya sampaikan adalah mengenai karakteristik dari permohonan itu. Masalah pokok atau objek perkara yang diajukan, kalau dilihat dari karakteristiknya itu harus murni bersifat untuk kepentingan satu pihak semata. Jadi for the benefit of one party only. Itu karakteristik yang pertama dari permohonan. Ya, for the benefit of one party only. Ini adalah prinsip, jadi tidak menarik pihak lain masuk ke dalam tergugat atau pihak tergugat, tidak ada. Jadi ini untuk kepentingan satu pihak semata, for the benefit of one party only. Selanjutnya, karakteristik permohonan yang kedua adalah tidak ada persengketaan dengan pihak lain, without dispute with another party. Nah, itu harus kita garis bawahi, sehingga tidak dibenarkan adanya petitum atau tuntutan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun tuntutan yang bersifat condemnatory atau memiliki sanksi hukum, seperti misalnya penyerahan barang, pengosongan, dan sebagainya oleh pihak lain atau pihak ketiga setelah adanya penetapan. Ini tidak boleh. Ya, tidak ada. Jadi without dispute with another party, tidak ada persengketaan dengan pihak lain. Itu sudah jelas ya untuk karakteristik permohonan yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, masih dalam karakteristik permohonan, permasalahan yang diajukan hanya memerlukan pernyataan dari pengadilan mengenai kepastian adanya suatu keadaan atau hubungan hukum. Jadi di sini yang dituntut adalah hanya kepastian hukum, ya, agar diakui, bisa dideklarasikan. Nah, kepastian hukumnya apa? Nah, di sini selanjutnya adalah untuk karakteristik permohonan ini, pemeriksaan perkara dilakukan secara sepihak saja, karena bersifat ex parte. Di sini tanpa dimungkinkan adanya bukti lawan, ya. Tanpa dimungkinkan adanya bukti lawan, taken by which, tidak ada perlawanan di sini, hanya satu partai, tidak melibatkan partai lain. Ini sinkron dengan karakteristik yang pertama, ya. Nah, itu karakteristik dari permohonan. Nanti bisa dipelajari, dibaca lagi dari beberapa literatur, banyak literatur yang menyampaikan tentang hal ini. Selanjutnya adalah bentuk dan jenis permohonan. Ternyata bentuk permohonan itu ya sama seperti gugatan biasa, gugatan kontentiosa. Dulu ketika sebelum perkuliahan hari ini, di awal-awal saya sudah sampaikan menyinggung terkait dengan gugatan, tentang teknis beracara di peradilan. Bagaimana cara menyampaikan gugatan, bentuk gugatan. Ternyata bentuk gugatan itu tidak hanya tertulis, bisa juga secara lisan, karena tidak semuanya bisa membaca dan menulis. Kembali lagi terkait dengan bentuk permohonan. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi permohonan. Bedakan ya, permohonan itu adalah gugatan volunteer yang beda dengan gugatan yang sifatnya kontentiosa. Di sini seperti halnya dalam gugatan, bentuk permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan itu yang pertama adalah bisa berupa permohonan tertulis, selanjutnya bisa juga permohonan secara lisan. Di sini bagi pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka yang bersangkutan dapat menghadap kepada ketua pengadilan atau hakim, ya, yang ditunjuk, ya, guna mengemukakan permohonan dan isi tuntutan dari permohonannya tersebut. Ya. Ini ada terminologi tuntutan. Ini bukan berarti melakukan penuntutan kepada pihak lain, ya, tidak. Jadi keinginan yang dituangkan dalam permohonan. Di sini selanjutnya ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk
nanti akan mencatat dan menandatangani permohonan tersebut. Nah, itu teknis bentuk permohonan atau ya permohonan yang diajukan secara lisan ya. Nah, tadi bagi pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka yang bersangkutan ya pemohon itu dapat menghadap ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk ya guna mengungkapkan permohonan dan isi tuntutan dari permohonannya tersebut. Selanjutnya nanti ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk itu akan mencatat dan menandatangani permohonan tersebut ya. Nah, jika ada bentuk permohonan secara lisan, nah lebih dalam lagi kita harus mengetahui dasar hukum permohonan atau gugatan lisan ini. Yang namanya beracara di persidangan tentu sudah ada ketentuan yang mengaturnya ya, termasuk di dalamnya yang kita bahas hari ini adalah permohonan, termasuk gugatan lisan atau permohonan secara lisan yang disampaikan kepada ketua pengadilan. Jadi permohonan atau gugatan lisan yang diajukan permohonannya oleh orang yang tidak dapat membaca dan menulis itu diatur dalam ketentuan pasal 120 HIR. Di pasal tersebut menentukan bahwa jika penggugat tidak dapat membaca, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan. Nah, nanti akan dicatat ya. Kemudian ada yang menyuruh mencatat. Jadi kewenangan untuk mengajukan gugatan lisan ini tidak berlaku bagi seorang kuasa ya. Jadi harus langsung, tidak berlaku bagi seorang kuasa. Terus mekanismenya seperti apa? Terkait dengan gugatan lisan, mekanisme yang bisa dijalankan dalam hal ini adalah mekanisme pendaftarannya ya, sampai si pemohon ini mendapatkan nomor register untuk dilakukan persidangan melalui jadwal-jadwal yang kemudian akan dibuat. Adapun mekanisme pendaftaran gugatan lisan sini adalah yang pertama tentu menghadap petugas, di mana di front office itu menyampaikan kehendaknya. Nah, apa kehendaknya? Setelah kehendaknya itu disampaikan, nanti panitera muda perdata melaporkan kepada ketua pengadilan tentang adanya orang buta huruf yang ingin mengajukan permohonan atau gugatan volunteer ya secara lisan. Karena ada petugas dari meja 1 terus menyampaikan ke panitera muda. Nah, kemudian gugatan atau permohonan yang diucapkan di hadapan ketua pengadilan itu akan dicatat oleh petugas, tugas khusus ya yang mencatat di situ. Jadi gugatan itu diucapkan di hadapan ketua pengadilan dan dicatat oleh petugas. Setelah dicatat, tentu catatan itu diserahkan ya. Di sini menyerahkan catatan permohonan atau gugatan lisan kepada calon penggugat atau pemohon. Ya. Selanjutnya didaftarkanlah di meja 1 tadi sampai selesai ditulis pendaftarannya. Nah, sebelum lanjut ke meja berikutnya, maka ada penaksiran panjer biaya perkara. Itu dilakukan di kasir, oleh kasir ya, yang menaksir panjar biaya. Di sini ada kelanjutan setelah dilakukan penaksiran panjar biaya perkara oleh kasir. Nah, penggugat atau pemohon kemudian setelah tahu biayanya atau besar biayanya berapa, dia akan membayar biaya perkara ke bank. Nah, selanjutnya penggugat atau pemohon setelah membayar ke bank akan menyerahkan bukti pembayaran atau panjar biaya tersebut ke kasir. Nah, setelah dibayar, maka petugas meja 2 akan mencatat, selanjutnya memberi nomor perkara atau register. Nah, itu kurang lebih mekanisme pendaftaran untuk permohonan atau gugatan secara lisan ya.
dalam hal ini adalah gugatan volunteer. Jadi sampai di ujungnya itu mendapat nomor perkara. Demikian, ini harus diingat-ingat ya, nanti kan ini adalah praktik, ya kurang lebih praktiknya demikianlah. Kemungkinan kalau untuk sekarang ada perubahan karena semuanya ada pelayanan satu atap, ada PTSP kalau tidak salah ya, pelayanan terpadu satu pintu, termasuk terkait dengan pelayanan untuk proses persidangan di pengadilan. Nah, itu kalian bisa juga melakukan penelitian secara langsung terkait dengan perubahan terkini. Bahkan secara online pun ada ya, nanti kita akan singgung sedikit lah, karena kan online juga sudah berlaku. Nah, bahkan terkait dengan biaya, besarnya biaya itu bisa disimulasikan, ada sistemnya. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikut ya, karena sekarang memang sudah berkembang. Mau tidak mau sistem online itu harus sudah berjalan. Dan yang perlu digarisbawahi terkait dengan biaya nanti, itu perhitungannya adalah dari jarak si pemohon dengan pengadilan itu. Nah, itu kurang lebih sama lah. Kita lanjut bentuk, kemudian mekanisme, kemudian kita lanjut kepada jenis permohonan.